Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 mewakili atas nama Abdul Malik Husaini dan Abibah Aulia Izzati untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling, yaitu tentang strategi bimbingan dan konseling. Langsung saja. Strategi bimbingan konseling. Istilah strategi berasal dari benda strategos, merupakan gabungan kata stratos atau militer dengan ago, memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Pengertian strategi juga disimpulkan oleh Juntika bahwa strategi adalah pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindak strategi mencakup suatu kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa strategi adalah suatu pola yang sengaja direncanakan dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konseling individual. Secara umum, proses konseling individual ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu A. Tahap awal konseling, B. Tahap pertengahan konseling atau tahap kerja, C. Tahap akhir konseling. Dapat dijelaskan tahap awal konseling ini, beberapa yang bisa saya jelaskan, yaitu adapun yang dilakukan guru BK dalam proses konseling tahap awal adalah sebagai berikut. 1. Membangun hubungan konseling dengan melibatkan siswa yang mengalami masalah. 2. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. 3. Membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah. Dan yang keempat, menegosiasikan kontrak. Selanjutnya tahap pertengahan konseling atau tahap kerja. Dijelaskan di sini tujuan pada tahap pertengahan ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian siswa dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut. Kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Dan yang ketiga, tujuan yaitu proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Dan yang C, tahap akhir konseling, di sini saya menjelaskan menurut Cavanagh dalam menurut pendapatnya menyebutkan tahap ini dengan istilah termination. Pada tahap ini konseling ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Menurunnya kecemasan siswa. Hal ini disebabkan atau diketahui setelah guru BK menanyakan keadaan kecemasannya. Kedua, adanya perubahan perilaku yang jelas ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik. Yang ketiga, adanya tujuan hidup yang jelas di masa yang akan datang dengan program yang jelas pula. Yang keempat, terjadinya perubahan sikap positif terhadap masalah yang dialaminya, dapat mengoreksi diri dan memindahkan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, teman, dan keadaan yang tidak menguntungkan.
Jadi tujuan tahap akhir ini memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. Adapun tujuan lainnya dari tahap ini yaitu terjadi transfer of learning pada diri siswa, melaksanakan perubahan perilaku siswa agar mampu mengatasi masalahnya, dan yang terakhir mengakhiri hubungan konseling. Selanjutnya yang kedua yaitu konsultasi. Dari penjelasan tentang konsultasi ini merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting, sebab banyak masalah karena sesuatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru BK. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat dari seseorang yang profesional. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dipandang sebagai suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan guru BK lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas siswa atau sekolah. Adapun beberapa tujuan dijelaskan di sini ada 8 tujuan. Jadi barangkali kurang memahami bisa dicek di makalah kami kelompok 6. Jadi secara umum layanan konsultasi bertujuan agar klien atau siswa dengan kemampuannya sendiri dapat menengahi kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Di sini pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsultasi. Secara khusus tujuan layanan konsultasi yaitu agar konsultasi memiliki tanggung jawab, memiliki kemampuan diri yang berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita saya yaitu Mbak Aulia Izati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok menurut Nur Ihsan memerlukan persiapan dan praktek pelaksanaan kegiatan yang memadai dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok bagi para siswa, pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok. Setelah penjelasan ini, langkah selanjutnya menghasilkan kelompok yang langsung merencanakan waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan bimbingan kelompok. B. Perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi penetapan materi layanan, tujuan yang ingin dicapai, sasaran kegiatan, bahan atau sumber bahan untuk bimbingan kelompok, rencana penilaian, dan waktu dan tempat. C. Pelaksanaan kegiatan. Dan kemudian D. Evaluasi kegiatan. Dan yang terakhir, analisis dan tindak lanjut. Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut seluk-beluk kemajuan para peserta dan seluk-beluk penyelenggaraan bimbingan kelompok. Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis tersebut. Tindak lanjut itu dapat dilaksanakan melalui bimbingan kelompok selanjutnya atau kegiatan sudah dianggap memadai dan selesai. Sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak diperlukan. Yang selanjutnya, konseling kelompok.
Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Konseling kelompok bersifat pencegahan dalam arti bahwa siswa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk berfungsi secara wajar dalam masyarakat, tetapi mungkin memiliki suatu titik lemah dalam kehidupannya sehingga mengganggu kelancaran berkomunikasi dengan orang lain. Prosedur konseling kelompok dengan bimbingan kelompok yaitu terdiri dari A. Tahap pembentukan dengan temannya pengenalan, perlibatan, dan pemasukan diri. B. Tahap peralihan dengan temanya pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. C. Tahap kegiatan dengan temanya kegiatan pencapaian tujuan. Yang terakhir, tahap pengakhiran dengan temanya penilaian dan tindak lanjut. Bagi konseling kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui interaksi dengan anggota-anggota kelompok, mereka akan mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap orang lain. Tujuan pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan ke dalam 7 ciri, yaitu cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, memiliki tujuan hidup yang jelas, berpikiran positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki ketegasan, penampilan diri yang lebih baik, dan memiliki pengendalian perasaan. Yang terakhir, pengajaran remedial. Menurut Ma'mun dalam Nur Ihsan, pengajaran remedial dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, dan terkoordinasi, dan juga terkontrol dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu dan kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok menurut Nur Ihsan memerlukan persiapan dan praktek pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok bagi para siswa, pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok. Setelah penjelasan ini, langkah selanjutnya menghasilkan kelompok yang langsung merencanakan waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan bimbingan kelompok. B. Perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi penetapan materi layanan, tujuan yang ingin dicapai, sasaran kegiatan, bahan atau sumber bahan untuk bimbingan kelompok, rencana penilaian, dan waktu dan tempat. C. Pelaksanaan kegiatan. Dan kemudian D. Evaluasi kegiatan. Dan yang terakhir, analisis dan tindak lanjut. Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut seluk-beluk kemajuan para peserta dan seluk-beluk penyelenggaraan bimbingan kelompok. Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis tersebut. Tindak lanjut itu dapat dilaksanakan melalui bimbingan kelompok selanjutnya atau kegiatan sudah dianggap memadai dan selesai, sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak diperlukan.
Yang selanjutnya, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Konseling kelompok bersifat pencegahan dalam arti bahwa siswa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk berfungsi secara wajar dalam masyarakat, tetapi mungkin memiliki suatu titik lemah dalam kehidupannya sehingga mengganggu kelancaran berkomunikasi dengan orang lain. Prosedur konseling kelompok dengan bimbingan kelompok yaitu terdiri dari A. Tahap pembentukan dengan temannya pengenalan, perlibatan, dan pemasukan diri. B. Tahap peralihan dengan temanya pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. C. Tahap kegiatan dengan temanya kegiatan pencapaian tujuan. Yang terakhir, tahap pengakhiran dengan temanya penilaian dan tindak lanjut. Bagi konseling kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui interaksi dengan anggota-anggota kelompok, mereka akan mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap orang lain. Tujuan pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan ke dalam 7 ciri, yaitu cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, memiliki tujuan hidup yang jelas, berpikiran positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki ketegasan, penampilan diri yang lebih baik, dan memiliki pengendalian perasaan. Yang terakhir, pengajaran remedial. Menurut Ma'mun dalam Nur Ihsan, pengajaran remedial dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, dan terkoordinasi, dan juga terkontrol dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu dan kelompok siswa yang bersangkutan, serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.